Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Ia adalah putra Nabi Daud. Nabi Daud juga seorang raja yang bijaksana. Sulaiman belajar banyak dari ayahnya. Ia belajar tentang Tuhan. Ia belajar tentang bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Sulaiman berdoa kepada Tuhan. Ia meminta agar diberikan kebijaksanaan. Tuhan mengabulkan doanya. Ia memberi Sulaiman kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa. Sulaiman menjadi raja setelah ayahnya wafat. Ia memerintah dengan adil. Ia baik kehendaknya. Ingbotian si. Sulaiman itu istimewa. Ia bisa berbicara dengan binatang, ia bisa memahami bahasa mereka. Ini adalah karunia dari Tuhan. Suatu hari Sulaiman melihat seekor semut. Semut itu sedang berbicara dengan semut-semut lain. Kata semut itu, "Sembunyi, sembunyi." Sulaiman datang. Sulaiman tersenyum. Ia tahu semut itu takut. Sulaiman juga bisa berbicara dengan jin. Jin adalah makhluk yang terbuat dari api. Tuhan juga yang menciptakan mereka. Sulaiman tidak takut pada jin. Ia mencevent Tamarik senin bercuvis dan kingpian. Pada suatu hari, Sulaiman sedang berjalan-jalan di taman yang indah. Ia menikmati keindahan alam dan mendengarkan suara burung-burung yang berkicau. Tiba-tiba ia melihat seekor burung kecil yang tampak sangat sedih dan menangis di atas dahan. Sulaiman merasa iba dan mendekati burung itu. Dengan lembut ia bertanya, "Mengapa kamu menangis, wahai burung kecil?" Burung itu menjawab dengan suara yang gemetar, "Seekor semut telah mengambil bayiku. Aku sangat khawatir dan tidak tahu harus berbuat apa." Mendengar hal itu, Sulaiman merasa prihatin dan memutuskan untuk membantu burung tersebut. Ia memanggil semua semut yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Sulaiman melihat sekelompok semut yang sedang membawa bayi burung itu. Ia segera mendekati mereka dan melihat dengan seksama. Dengan suara yang tegas namun penuh kasih, Sulaiman bertanya kepada salah satu semut, "Mengapa kamu mengambil bayi burung ini? Apa yang membuatmu melakukan hal tersebut?" Semut itu menjawab dengan nada yang penuh ketakutan, "Aku takut. Aku ingin melindungi rumahku dari ancaman. Aku tidak bermaksud menyakiti bayi burung ini." Sulaiman mendengarkan dengan seksama dan memahami ketakutan semut tersebut. Namun ia tahu bahwa tindakan semut itu salah dan tidak adil. Dengan bijaksana, Sulaiman menyuruh semut itu untuk segera mengembalikan bayi burung kepada induknya. Semut itu menurut dan dengan hati-hati mengembalikan bayi burung tersebut. Burung itu sangat gembira dan berterima kasih kepada Sulaiman. Sulaiman tersenyum puas. Ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Sulaiman memang raja yang adil dan bijaksana, selalu siap membantu makhluk-makhluk kecil di sekitarnya. Ratu Balkis mendengar tentang Sulaiman. Ia mendengar tentang kebijaksanaannya yang luar biasa dan kekayaan yang melimpah. Cerita tentang keadilan dan kebijaksanaan Sulaiman telah menyebar jauh dan luas, membuat Ratu Balkis penasaran. Ia ingin menguji kebijaksanaan Sulaiman. Ia mengiriminya hadiah. Hadiah itu bukan sembarang hadiah, tetapi sebuah kotak yang sangat indah, dihiasi dengan permata dan batu mulia. Ratu Balkis berharap hadiah ini akan mengungkapkan sesuatu tentang karakter Sulaiman. Hadiah itu adalah sebuah kotak berisi permata. Sulaiman membuka kotak itu. Ia tersenyum. Permata itu berkilauan di bawah sinar matahari, tetapi Sulaiman tahu ini lebih dari sekadar hadiah. Ia tahu ini adalah ujian dari Ratu Balkis. Ia tahu ini adalah ujian. Sulaiman berpikir sejenak, merenungkan makna di balik hadiah tersebut. Ia tahu bahwa kebijaksanaan sejati tidak diukur dari kekayaan materi, tetapi dari pemahaman dan tindakan yang bijaksana. Ia mengisi kotak itu dengan sesuatu yang lain. Sulaiman memutuskan untuk mengirim pesan balik kepada Ratu Balkis. Ia mengisi kotak itu dengan biji-bijian, simbol dari potensi dan pertumbuhan. Ia mengirimkannya kembali ke Ratu Balkis. Para pelayan membawa kotak itu dengan hati-hati, memastikan bahwa pesan Sulaiman akan sampai dengan selamat. Ratu Balkis membuka kotak itu. Ia terkejut melihat isinya. Bukan permata atau emas, tetapi biji-bijian yang sederhana. Ia bingung dengan maksud di balik hadiah ini. Kotak itu penuh dengan biji-bijian. Ia bingung. Sulaiman mengirim pesan. Pesan itu menjelaskan makna di balik biji-bijian tersebut. Ia berkata, biji-bijian ini akan tumbuh menjadi taman yang indah. Kekayaan sejati bukanlah permata, tetapi apa yang kamu lakukan dengannya. Pesan ini membuat Ratu Balkis merenung. Kekayaan sejati bukanlah permata, tetapi apa yang kamu lakukan dengannya. Ratu Balkis terkesan. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan Sulaiman jauh melampaui kekayaan materi.
Ia tahu Sulaiman benar-benar bijaksana. Ratu Balkis mengakui kebijaksanaan Sulaiman dan belajar bahwa nilai sejati terletak pada tindakan dan pemahaman yang bijaksana. Tuhan memberi Sulaiman kekuatan khusus. Ia bisa mengendalikan angin, ia bisa memerintah jin. Ini menunjukkan betapa hebatnya Sulaiman. Sulaiman menggunakan kekuatannya untuk kebaikan. Ia menggunakan angin untuk bepergian. Ia menggunakan jin untuk membangun sesuatu. Ia membangun sebuah kuil yang megah. Ia membangun istana yang megah, tapi Sulaiman tidak pernah melupakan Tuhan. Ia tahu kekuatannya adalah karunia. Ia menggunakannya dengan bijak dan adil. Sulaiman ingin membangun sebuah bait suci. Sebuah tempat yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh dengan makna spiritual yang mendalam. Tempat itu akan menjadi tempat ibadah. Sebuah tempat di mana orang-orang dari berbagai penjuru dunia bisa datang untuk mencari kedamaian dan berdoa. Ia ingin bait suci itu megah dan indah. Setiap detailnya harus mencerminkan keagungan dan keindahan yang tak tertandingi. Ia memerintahkan para jin untuk membantu. Jin-jin itu dengan kekuatan dan kemampuan mereka yang luar biasa, mulai bekerja tanpa henti. Para jin bekerja siang dan malam. Mereka menggunakan kekuatan mereka menggunakan sihir mereka, dan mereka mengangkat batu-batu besar dan memahatnya dengan presisi yang luar biasa. Bait suci itu dibangun dengan sangat hati-hati. Setiap ukiran, setiap pilar, dan setiap sudutnya dikerjakan dengan penuh dedikasi dan keahlian. Itu adalah simbol keimanan Sulaiman. Sebuah perwujudan dari keyakinannya yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Itu adalah simbol kekuatan Tuhan. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap keajaiban ada kekuatan ilahi yang bekerja. Orang-orang datang dari jauh dan luas. Mereka datang dari berbagai negeri, menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Mereka datang untuk melihat bait suci. Mereka datang untuk berdoa. Mereka datang untuk merasakan kehadiran ilahi di tempat yang suci ini. Bait suci itu adalah pengingat akan kebesaran Tuhan. Sebuah monumen yang berdiri tegak sebagai bukti dari iman dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Sebuah tempat di mana langit dan bumi seolah-olah bertemu, dan di mana setiap jiwa bisa menemukan kedamaian dan kekuatan. Sulaiman memiliki segalanya. Ia memiliki kebijaksanaan, ia memiliki kekuatan, ia memiliki kekayaan. Tapi ia tidak pernah sombong, ia tidak pernah melupakan Tuhan. Sulaiman selalu bersyukur. Ia berterima kasih kepada Tuhan atas berkahnya. Ia tahu bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Ia menggunakan karunia-Nya untuk membantu orang lain. Kisah Sulaiman mengajarkan kita, kekayaan sejati bukanlah apa yang kamu miliki. Kekayaan sejati adalah siapa dirimu. Jadilah orang yang baik. Jadilah seorang yang adil. Jadi seorang yang bersyukur. Kisah Sulaiman mengajarkan kita tentang kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu penting. Kebijaksanaan membantu kita membuat keputusan yang baik. Kebijaksanaan membantu kita memahami dunia. Kita semua bisa belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Kita bisa belajar dari pengalaman kita. Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Kita bisa meminta petunjuk dari Tuhan. Kebijaksanaan membantu kita dalam semua bidang kehidupan. Kebijaksanaan membantu kita di sekolah. Kebijaksanaan sandu fadidik pitkat. Kebijaksanaan will tafan cherry. Sulaiman adalah seorang penguasa yang adil. Ia memperlakukan semua orang dengan adil. Ia mendengarkan semua sisi cerita. Ia membuat keputusan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Kita juga harus berusaha untuk menjadi adil. Kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita harus membela apa yang benar. Kita harus bersuara menentang ketidakadilan. Sulaiman juga berbelas kasih. Ia peduli dengan rakyatnya. Ia membantu mereka yang membutuhkan. Kisah Nabi Sulaiman sangat menginspirasi. Kisahnya mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Ini adalah nilai-nilai yang penting saat ini. Kita semua dapat belajar dari teladan Sulaiman. Kita dapat berusaha untuk menjadi lebih bijaksana, lebih adil, dan lebih berbelas kasih. Kita dapat menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Kisah Sulaiman mengingatkan kita, Tuhan memberkati mereka yang benar. Tuhan memperongkom bijaksana not encourage mereka yang mencuriat. Tuhan beri bersih kos berbaik.